Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali ke alur cerita novel Against the Sky Supreme. Ini adalah spoiler alur cerita yang diambil dari novelnya, karena saat video ini dirilis, animasinya belum tayang. Jadi mohon maaf kalau narasinya berbeda dengan videonya. Ini alur novel, bukan alur film. Sebelum itu, bagi yang belum subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa untuk like videonya. Oke, langsung saja kita mulai spoilernya. Di part sebelumnya, Wuhong akhirnya berhasil lolos karena semua bukti hilang, dan Mengyi akhirnya dipindahkan ke divisi pil. Setelah itu pertandingan pun segera dimulai. Dan inilah kelanjutannya. Swansong menyatakan bahwa ada perubahan terkait dengan perselisihan saat kompetisi 3 sekte waktu lalu. Dan dengan itu mulai sekarang, semua orang harus ingat bahwa sekte abadi dan istana jiwa adalah musuh bagi sekte suci. Oleh karena itu, jika murid-murid yang akan mengikuti ujian di tanah abadi bertemu dengan murid-murid dari 2 sekte itu, maka jangan ragu untuk membunuh mereka jika mampu dan melarikan diri jika tidak mampu. Untuk itu, kesampingkan semua permusuhan dulu dan menghadapi musuh bersama, ucap Swansong. Namun di pikiran para murid yang tidak berjuang untuk masuk di 8 besar, tapi hanya untuk menunjukkan kekuatan, mereka agak sedikit sedih. Swansong mengetahui ini dan berjanji bahwa setiap murid yang lolos kompetisi ini dan akan masuk ke tanah abadi akan diberikan artefak berharga kelas menengah sesuai dengan atribut masing-masing. Dan bukan hanya itu, mereka dapat memilih sendiri senjatanya. Yang ingin tombak dapat memilih tombak, yang ingin pedang dapat memilih pedang. Semua murid mengangguk. Dengan hadiah artefak senjata kelas menengah, semua menjadi bersemangat. Belum pernah ada peningkatan hadiah seperti ini. Biasanya hanya 100 teratas yang mendapatkan hadiah, tapi kali ini 1000 murid akan dipersenjatai dengan artefak kelas menengah. Oleh karena itu, mereka benar-benar berjuang untuk mendapatkan tempat demi artefak itu. Tapi kejutan Swansong tidak sampai di situ. Swansong melanjutkan bahwa jika para murid yang ikut ke tanah abadi pulang dengan selamat, maka hadiahnya akan lebih besar lagi. Bahkan yang meninggal pun namanya akan dicatat dalam daftar naga selamanya. Semua murid senang mendengar ini. Swansong berkata lantang. Kompetisi peringkat naga dimulai. Aturannya tetap sama. Selama penantang berhasil menjadi pemenang selama 100 pertarungan atau tidak ada lagi yang berani menantang, maka dialah yang menjadi juara di panggung naga. Kematian sudah menjadi resiko. Jika perwakilannya terbunuh, setiap divisi dapat mengirimkan orang untuk menggantikannya. Sehingga di akhir akan tersisa 27 penantang dan mulai untuk bersaing dalam 8 besar peringkat murid terkuat di daftar naga. Karena masing-masing divisi akan memilih 3 master untuk mewakili divisinya untuk berkompetisi masuk ke 8 besar. Para pemenang perempat final di 3 tahun lalu sudah naik ke gerbang abadi. Jadi ada peluang untuk para murid-murid yang baru. Tapi jika tidak mampu, sebaiknya tidak menantang karena pedang tidak memiliki mata. Jika kalah, resikonya sangatlah berbahaya, ucap Swansong. Setelah Swansong selesai menjelaskan aturannya, para kepala divisi mulai memilih 3 muridnya. Divisi Jiwa Suci mengutus Xiang Shengtian, Xin Yi, dan Kang Xiyuan. Di panggung naga pertama, seorang pemuda kekar berdiri.
itu adalah Xiang Shengtian. Tahun lalu, dia berhasil menempati tempat ke-9. Kekuatannya saat itu berada di alam jiwa janin tingkat 9. Namun saat ini, tentu saja kekuatannya telah meningkat pesat. Kekuatannya sekarang sudah berada di alam jiwa janin tahap sempurna. Bahkan dikatakan Xiang Shengtian ini sudah membuka jalur untuk alam pemurnian jiwa dan sudah seharusnya untuk berpindah ke gerbang abadi. Namun dia tetap bertahan di gerbang dalam karena untuk menjaga rekor yang dipegang divisi jiwa suci selama 100 tahun terakhir selalu menduduki puncak daftar naga. Di panggung kedua ada seorang murid perempuan. Itu adalah Xin Yi. Dia adalah murid langsung dari kepala divisi jiwa suci. Kekuatan dan identitasnya masih misterius. Dan di panggung naga ketiga ada Kang Xiyuan, juga bersama dua murid utama lainnya, dikenal sebagai iblis kegelapan bagi para murid di divisi jiwa suci. Ketiganya berdiri gagah, sudah siap menghadapi tantangan siapapun. Semua murid menjadi ribut dengan rekor sebelumnya dari Xiang Shengtian, sementara kedua yang lain belum memiliki prestasi yang dikenal luas. Tiba-tiba naik seorang pemuda dari divisi jiwa binatang, Yuan Fei. Para murid divisi jiwa binatang bersorak gembira karena Yuan Fei berada di peringkat ke-30 orang terkuat di divisi mereka. Karena Xin Yi dan Xiyuan belum memiliki nama, jadi Yuan Fei saat ini yang dijagokan. Yuan Fei menyerang duluan. Pedangnya menebas ke Xin Yi. Tapi Xin Yi berputar ke belakang Yuan Fei dengan kecepatan yang sangat cepat. Telapak tangan Xin Yi memukul dengan keras punggung belakang Yuan Fei. Darah keluar dari mulut Yuan Fei sebelum dia melesat ke bawah panggung. Yuan Fei terkapar pingsan di tanah hanya dengan satu pertukaran. Zhao Yunfei adalah kakak ipar Yuan Fei dari divisi binatang, langsung mengamuk setelah dia mengetahui bahwa organ dalam Yuan Fei telah rusak parah dan saat ini Yuan Fei sekarat. Segera Zhao Yunfei menyerang Xin Yi dan lagi-lagi kecepatan Xin Yi tidak mampu diimbanginya, dan dengan cepat Xin Yi memukul dada Zhao Yunfei dengan keras. Darah menyembur keluar dari mulutnya. 3 tulang rusuk patah dan dia jatuh secepat Yuan Fei ke tanah dan pingsan. Semua murid jiwa binatang terkejut karena Zhao Yunfei ada di peringkat 20 murid terkuat di divisi jiwa binatang. Mereka bingung seberapa kuat Xin Yi ini. Pada saat ini, Li Wei peringkat ke-6 murid terkuat di divisi jiwa binatang melompat ke panggung naga kedua. Setelah itu terdengar suara Lindong yang berkata kalau Li Wei bukanlah lawan Xin Yi. Lindong adalah salah satu dari 3 murid langsung kepala divisi jiwa binatang. Mendengar itu, Li Wei segera berpindah ke panggung naga nomor 3 dan berhadapan dengan Kang Xiyuan yang tampaknya lemah. Segera Li Wei menyapu dengan pedangnya dan menyelimuti Kang Xiyuan. Kang Xiyuan segera berkedip dari tempatnya dan muncul di atas Li Wei. Segera cahaya tipis melesat ke arah Li Wei. Itu adalah 3 pedang terbang hitam. Li Wei berhasil menepis itu dan bahkan mengejek serangan itu seperti serangga kecil baginya. Tapi suara penghinaan itu segera terputus setelah dia melihat pisau terbang terakhir seperti kilat menembak ke arah Li Wei, masuk dari pelipis kiri Li Wei dan keluar di pelipis kanannya. Li Wei jatuh dari langit keluar dari panggung naga Kang Xiyuan. Telinga dan hidungnya mengeluarkan darah dan dia mati dengan wajah yang terkejut. Matanya terbuka membelalak. Satu serangan Kang Xiyuan
yang dengan kejam merenggut nyawanya. Oke guys, segitu dulu ceritanya hari ini. Semakin menarik. Jadi ada 3 panggung yang dikuasai oleh satu orang, di mana semua orang bisa menantang penguasa di panggung itu. Divisi Jiwa Binatang telah merasakan kehebatan para murid dari Divisi Jiwa Suci. Akankah jatuh korban lagi dari Divisi Jiwa Binatang? Kita lanjutkan di part selanjutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk terus mengikuti channel ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.